kelompok pesertanya ini apa Bu? Oke, betul. Status kepesertaan akan hilang bila peserta tidak membayar iuran atau meninggal dunia. Nah, terkelihatan nih. Kalau misalnya tadi saya udah nyobain Bu, namanya aplikasi JKN. Ibu-ibu tahu Mas Yuda Bu? Kameramen kita di belakang Bu. Dia nggak aktif Bu. Parah. Belum bayar Bu. 3 tahun belum bayar 3 tahun. Astagfirullahaladzim. Nah, nanti bisa kelihatan Bu di mobile JKN itu. Makanya disuruh keluarin, nanti kita akan belajar itu. Biar ibu-ibu mampu, ibu-ibu tahu dan mampu untuk melakukan pendaftaran kepada teman-temannya di lingkungan rumah. Nah, panjang Bu ini, agak capek emang. Untuk pembiayaan iuran jaminan kesehatan. Halo. Untuk pembiayaannya, sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta selama setiap apa Bu? Setiap bulan, betul, masih fokus. Pemberi kerja atau pemerintah untuk program jaminan kesehatan itu dibayarkan. Sama yang udah kerja, sama pemerintah itu langsung dibayarkan. Nanti iya, kalau Bekasi beda Bu. Iya, masuknya situ ya. Kemudian pembayar iuran itu bagi peserta PBI itu yang dibayarkan oleh pemerintah. Jadi pembayar iuran itu yang PBI dibayarkan oleh pemerintah. Untuk peserta pekerja penerima upah, iuran dibayar oleh pemberi kerja atau pekerja. Misal anak ibu kerja di pabrik, misal ya Bu ya, di pabrik A atau di perusahaan A, dia nanti dibayarkan oleh si perusahaan itu. Kemudian peserta pekerja bukan penerima upah, peserta bukan pekerja iuran dibayar oleh peserta yang bersangkutan. Dia bekerja nggak menerima upah tapi dia mampu, dia membayar preminya sendiri. Dibikin gig. Iya, mandiri. Mandirinya apa Bu? Mandiri sendiri. Sendiri. Nah, ini dia perubahan iuran. Jadi sebelumnya ada angka-angkanya Bu, terus sekarang ada perubahan yang terbaru nih. Sebelumnya ada 25.000, 42.000, 59, sekarang jadi segini. Itu dilakukan oleh untuk peserta pekerja bukan penerima upah dan peserta bukan Nah, ini pembayarannya Bu. Untuk ibu-ibu tahu nggak sekarang di kelas berapa ruang perawatannya? Kelas 1 ibu bayar? Ya, bayar 50, betul. Berapa Bu? 80 itu kelas 1. Berarti di sini banyaknya kelas 1 ya Bu? Kelas 3, oke. Gak apa-apa Bu. Gak usah malu. Bu jangan ketawa dulu. Jadi untuk ruang perawatan tadi ada di soal ya Bu ya. Kelas 3 itu iuran lamanya 25.500. Yang barunya 30.000. Naik Bu. Naik berapa Bu? 4.500. Gak apa-apa gak Bu? Bayar segitu? Gak apa-apa. Buat apa Bu? Biar? Apa Bu tadi yang? Oh, biar utangnya kebayar. Jadi BPJS sedang utang. Ingat ya Pak, utang. Kemudian kelas 2 dari 42.500 menjadi 51.000. Protes nggak Bu kalau bayar 51.000? Hah? Kenapa Bu? Oh, dipotong gaji katanya. Jadi nggak apa-apa. Ya udah, kalau misalnya 51.000 nggak apa-apa gitu karena potong gaji. Kelas 1 itu dari 59.500 ke 80.000, semakin meningkat. Tapi kita bisa, pertama bisa menjamin kesehatan kita. Kalau misalnya sewaktu-waktu, jangan sampai ya Bu ya, kita sakit, kita sudah punya jaminan kesehatan. Bisa juga untuk membantu
peserta lain yang kurang mampu. Penyakit yang ditanggung oleh BPJS apa aja, Bu? Apa? Gak kedengeran? Hah? Apa, Bu? Cobain. Coba. Yang ditanggung sama BPJS apa aja coba? Yang ditanggung BPJS itu semua penyakit kecuali kecelakaan di jalan sama buat kecantikan. Misalkan kita operasi plastik apa itu nggak ditanggung BPJS. Sama bunuh diri, percobaan bunuh diri juga. Salon BPJS. Coba sekali lagi, tanya lagi. Yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan apa aja? Coba ke ibu yang paling dari belakang, dari depan tuh kelihatan ping di pojokan. Bu. Semua penyakit ditanggung sama BPJS kecuali kecelakaan ya, kecelakaan lalu lintas, bagaimana? Kecantikan. Kata ibunya tadi semua penyakit kecuali kecelakaan. Nah, jadi yang ditanggung oleh BPJS adalah semua kecuali mata keranjang sama hidung belang bukan, jadi kecuali untuk perawatan kecantikan. Kecantikan, misal ibu-ibu ceritanya nih mancung ke dalam, ya pengen manjat ya, maksudnya sekarang hidungnya mancung ke dalam, pengen dikeluarin, nah itu nggak bisa Bu, bayar sendiri, murah Bu. Murah bagi yang mampu gitu maksudnya Bu. Gitu, ini diingat-ingat ya Bu ya. Jadi penyakit yang ditanggung BPJS itu adalah semua penyakit termasuk penyakit katastropik, penyakit jantung, stroke, gagal ginjal kronik, dan lain-lain yang banyak. Kemudian pemeriksaan kesehatan ditanggung nggak Bu? Kemudian obat-obatan yang jenis obatnya dari Fornas, Formularium Nasional. Jadi udah ada daftarnya Bu untuk obat-obatnya. Kemudian penyakit HIV, AIDS, malaria, tuberkulosis. Itu katanya di Bandung gimana Dokter Dani untuk HIV AIDS? Katanya untuk BPJS yang di Bandung, kata contoh-contoh. Nggak ada A. Nggak ada A, B. Terus apa Mbak Aziza? Tadi yang penyakit HIV gimana kalau contoh di Bandung? Katanya kan dibayar BPJS. Enggak, di semua tempat juga HIV itu dibayarkan oleh BPJS Bu, gitu. Jadi ARV-nya itu dibayarkan. Jadi Bu, buat ibu sih sebenarnya nggak usah khawatir. Yang perlu khawatir itu pemerintah. Kenapa? Karena pemerintah itu Bu sekarang untuk ARV, obat-obatan HIV itu tuh dibantu oleh donor. Donor itu dalam artian lembaga luar negeri yang ngasih uang ratusan miliar gitu untuk pengobatan HIV TB gitu. Nah, tapi si grantnya itu kalau tidak salah tahun depan itu tuh mau di stop sama luar negeri itu. Nah, tapi buat ibu-ibu yang tetap buat semua masyarakat Indonesia masih tetap di cover. Cuma yang jadi beban kan pemerintah, nanti begitu bantuan selesai ya dari mana gitu anggaran kesehatannya, seperti itulah. Jadi kalau di Bandung tuh di beberapa rumah sakit itu tuh ada
poli HIV, poli HIV/AIDS. Jadi orang tiap bulan tuh yang ngambil tidak ke poli itu, dia ngambil obat pemeriksaan di poli itu. Kayaknya di Jakarta juga sama ya, masing-masing rumah sakit mungkin ada juga polinya. Oke. Terima kasih Dokter Dani. Maaf ya dok. Kemudian ada, udah ngerti ya Bu ya? Jadi ibu-ibu kalau misalnya merasa ada yang aneh dalam tubuhnya, jadi nggak usah khawatir. Yang khawatir adalah pemerintah. Yang penting kita aman dan sehat. Kemudian ada penyakit kronis. Nah ini dia Bu, mobile JKN. Tadi mana kartu BPJS, JKN, BPJS, JKN-nya tadi itu mana? Oke, sekarang ibu-ibu sudah pada punya HP Android ya? Oke, kalau punya, kita mau ada praktek Bu. Tapi sebelum ada praktek, Aiza jelaskan dulu. Jadi di sini ada yang namanya mobile JKN. Mobile JKN itu gunanya untuk mempermudah ibu-ibu melakukan pendaftaran dan mengetahui di layanan mana ibu-ibu berada, pembayarannya berapa, segala macamnya ada Bu. Screening kesehatan ibu juga bisa ada di situ. Kayak gitu. Nah di sini kita menginginkan ibu-ibu mampu untuk melakukan pengisian mobile JKN. Nah sekalian menjelaskan, sekalian ibu-ibu bisa download. Ada yang bawa HP kan ya? Coba di download untuk mobile JKN-nya. Sekalian Bu, biar sekalian. Di App Store. Kalau misalnya HP-nya Android, Play Store. Kalau misalnya HP-nya iPhone, apa namanya? App Store. Aduh, kenapa nggak iPhone misalnya? Coba boleh. Itu, oke. Mobile JKN. Mobile JKN. Untuk kakak-kakak fasil boleh dibantu untuk ibu-ibunya dalam mendownload mobile JKN. Sinyalnya jelek ya Bu ya? Pokoknya dalam satu KBA harus ada yang bisa menggunakan mobile JKN. Karena nanti diharapkan ibu bisa untuk mendaftarkan masyarakat yang belum memiliki. Coba kakak Fasil boleh dibantu untuk mendownload mobile JKN. Mungkin dokter Dani mau membantu. Kalau bisa dalam satu KBA harus sudah ada yang mendownload mobile JKN. Sudah Bu? Kalau Bu dicari dulu aja. Ya Bu ya, tungguin aja. Mobile JKN Bu. Ya ini langsung. Nah, jadi Ibu setelah kebuka nanti ada install Ibu. Ada install atau bahasa Indonesianya mengunduh. Kalau misalnya HP-nya mengunduh. Unduh. Oh, udah. Play Store, kemudian dicari di atasnya itu Bu ada namanya mobile JKN. Cobain Bu, tungguin. Oh udah, nanti Ibu tunggu ya. Sudah mobile belum? Ya, download dulu. Cari yang mobile Bu, mobile. Nah, belum. Ini Bu, mobile JKN. Mobile. Kalau nggak bisa bahasa Sundanya, mobile lah.
Tungguin. Nah ya, diinstal dulu ya Bu ya. Kalau basah. Oh, nggak muat ya? Ya udah. Yang penting dalam 1 KB-nya harus sudah ada yang punya. Sudah ada yang punya. Nanti di rumah ya Bu ya. Yang penting ada temennya yang mampu dan Ibu langsung nanti liatin. Nanti di rumah langsung praktekin. Ada lagi yang mau dibantuin? Ya, Bu. Ada yang sudah selesai ke download? Nih, restore. Mobile. Wah, cepet nih Bu. Bukan main. Nih. Bukan. Oh ya. Nah, ini lagi nge-download. Iya. Oh, nanti aja ditunggu aja sinyal. Nah, udah selesai download Bu? Sudah? Nah, di sini sudah tampilannya begini belum Bu HP-nya? Coba dibuka dulu mobile JKN-nya. Kalau tampilannya udah begini, bilang udah gitu. Udah. Masih loading. Pokoknya dalam 1 KBA harus ada yang mampu untuk mengisi mobile JKN. Ya, tunggu. Udah. Udah. Gini cara Nah, udah lihat kayak begini ya Bu ya gambarannya. Belum Bu, lagi di sebentar lagi kita sampai. Nah, ini tungguin. Sudah Bu, sudah semua. Coba dari sini mana aja. Kalau ya tungguin aja. Kalau tampilannya sudah begini, meja ujung yang pink sudah download. Yang di belakang pojok dari mana? Bu, sudah download? 2 menit lagi. Oh ya, ini sabar. Ada lagi? Yang di sini udah download ya? Kalau di sini? Udah? Yang di sini udah download? Enggak, aku begini sekali. Ini aja Ibu. Lah deh. Gak apa. Oh, nanya berapa? Belum, jangan diisi dulu sampai dapat aba-aba. Toilet. Itu ada dua-dua. Udah download dulu Bu, soalnya kalau download kan lama tuh. Udah download semua ya. Setelah download, Ibu buka pendaftaran pengguna mobile karena sudah memiliki kartu JKN. Coba diklik, klik. Oh ya, 73%. Udah? Sudah diklik? Apa aja Bu? Nomor kartu, kemudian nomor KTP, tanggal lahir. Dibuka kartunya, kartu BPJS-nya diisi. Nomor KTP. Oh ya maaf.
Askes itu juga bisa, Bu. Askes juga bisa. Kalau Askes itu dia angkanya adalah berapa? Bu contoh. Banget sih. Untuk Askes itu dia 0000 biasanya awalnya ya. Nah, ditulis juga kayak gitu. Jadi nomor kartu BPJS-nya dengan angka 0000 yang ada di depan kartu Askes-nya. Sudah ada yang bisa? Oh, nggak bawa. Mama Yuli udah bisa? Setelah sudah Ibu isi semuanya, nomor KTP, tanggal lahir, nama Ibu kandung, email. Ibu-ibu udah punya email kan Ibu ya? Gaul lah, ibu-ibu kadernya Asra mah gaul, punya email. Email Bu, email yang di pojok itu, pojok gang. Sudah bisa Bu? Oh ya, nggak apa, tunggu aja. Ya, sip. Nggak apa-apa Bu. Yang ini berapa persen? Bentar Bu. Nama Ibu. Oke, kemudian ke bawah Bu, passwordnya. Ya, terserah Ibu passwordnya. Passwordnya untuk password itu kata-kata atau angka yang mudah Ibu ingat. Biasanya 6 digit. Kalau lebih banyak, lebih susah dibuka sama yang lain. Ya? Gak bisa. Minimal 6. Sudah? Bukan. Yang pendaftaran pengguna. Nah, diisi Bu. Untuk konfirmasi passwordnya sama dengan password yang di atas. Sudah? Sudah nggak isi semua? Hah? Ya, betul. Email. Ibu. Ibu punya email? Kalau nggak punya email, ibu-ibu bikin email dulu. Bikin dulu emailnya. Kenapa? Nanti akan ada konfirmasi dari emailnya dan menjadi lebih aman. Misal ibu-ibu lupa, di email itu dikasih tahu. Misal ibu lupa passwordnya, nanti di email itu dikasih tahu. Siapa yang udah full semua keisi? Oke, Ibu. Nah, ketika sudah kebuka, bakal ada. Nah, kayak gini Bu, verifikasi. Sudah verifikasi yang udah daftar? Sudah? Sudah masuk semua? Sekarang kayak gimana Bu tampilannya? Coba diangkat kalau udah bisa kebuka. Di verifikasi dulu Bu itu. Itu belum selesai. Itu ada verifikasinya. Nomor handphone.
verifikasinya itu menggunakan nomor HP. Bentar. Ini nomornya sama-sama yang di HP sini, Bu. Nah, buka di HP-nya Ibu. Oh, nomor HP bukan verifikasinya itu dia masuk ke HP-nya Ibu, SMS-nya. Kalau misalnya ibu-ibu punya HP 2, biasanya kan ibu-ibu zaman now kan ibu-ibu yang HP-nya banyak gitu ya. Gunakan nomor HP yang utama. Nomor HP utama dan mudah untuk mendapatkan SMS atau telepon. Ya Bu ya. Halo. Hai. Siapa yang udah berhasil? Yang mana yang belum, Bu? Iya. Coba mana, Bu? Bikin email dulu. Nah, untuk kartu BPJS, untuk data-data ini gunakan data-data diri kita masing. Coba untuk Kakak Fasil dicekin untuk datanya ada data masing-masing. Misal nomor kartu BPJS-nya tadi ibu-ibu udah punya. Terus ada nomor KTP Ibu A. Misal nama saya Aziza. Nomor KTP Aziza. Tanggal lahir Aziza. Kemudian nama ibu kandung Aziza. Email itu emailnya Aziza juga. Nomor handphone juga nomor handphone Aziza. Password itu terserah kita yang punya, karena ini adalah milik kita. Sudah ada yang kebuka? Sudah mana? Nah, kan kelihatan. Bawa dulu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya sudah kebuka, itu isinya ada kayak gini nih Bu. Nih. Udah dapat verifikasi. Kalau misalnya sudah selesai, itu tampilannya kayak di depan Bu. Ada tulisan peserta, tagihan, pelayanan umum, kekunci. Ada ini semua Bu. Dan di sini ibu-ibu bisa ngelihat yang namanya, kepesertaan Ibu. Kartu BPJS Ibu nih yang bentuknya, boleh contoh? Contohnya kayak begini. Itu ada di situ tuh Bu, di dalam mobile JKN. Jadi misal ibu-ibu nggak bawa nih beginian nih, ketinggalan gara-gara buru-buru mau berobat gitu. Ibu-ibu buka nih HP-nya, thread begini. Buka mobile JKN, langsung kasih, itu ibu-ibu bisa berobat. Itulah gunanya. Jadi ini sangat memudahkan. Nah, di sini juga bisa melihat tagihan. Misalnya ibu-ibu daftar tahun 2015. Januari bayar, Februari bayar, Maret bayar, terus lupa. Baru sekarang nih, baru download nih sekarang. Baru buka, ada di tagihan. Kelihatan Bu jumlahnya, ada 1 juta berapa, 2 juta berapa. Semua kelihatan. Kayak gitu. Nah, di sini juga bisa merubah fasilitas kesehatan ibu-ibu. Karena ibu-ibu telah terdaftar menjadi anggota BPJS. Jadi misalnya tadi ibu kelas berapa? Kelas 3 misal. Ibu pengen pindah ke kelas 1, bisa. Langsung. Iya, bayar kelas 1. Betul, iya Ibu. Bisa.
Gitu. Masa ibu maunya turun, Bu? Iya. Oh iya. Kirain tadinya mau tiba-tiba kayak gitu. Jadi Bu, udah dibuka Bu ini, udah kelihatan nih kayak begininya. Sudah? Cepat udahnya. Coba lihat dulu. Harus dipastikan ini. Oh iya. Oke, ini udah kelihatan. Nah, di sini ada tagihan. Jadi ibu-ibu, di tagihan itu ada yang namanya premi. Nah, premi itu Bu, jumlah yang ibu bayarkan. Aman Bu semuanya? Jadi nanti diharapkan di meja pos bindu PTM itu ibu-ibu mampu membantu teman-teman, ya kan teman-teman ibu-ibu ya, teman-temannya untuk mendaftarkan JKN melalui mobile JKN. Benar gitu Dok? Benar gitu tuh, Dokter Daninya ngangguk. Jadi diharapkan di pos bindu PTM itu di meja keberapa Dok maunya Dok? Bebas. Meja dari 1 sampai 5, jadi ada satu meja yang bersamaan dengan yang lain, itu ibu-ibu memberikan, selanjutnya nanti ada selanjutnya, memberikan konseling terhadap mobile JKN. Kedua, mendaftarkan teman-teman masyarakatnya untuk mendaftarkan Sudah pada bisa? Benar bisa? Bisa ya Bu? Nah, selain kita tahu tagihannya Bu, di sini kita bisa mengisi screening riwayat kesehatan. Jadi di sini ibu-ibu akan ada bentuknya kayak begini Bu. Itu ada akses fitur namanya screening. Ibu-ibu coba lihat lagi HP-nya. Halo ibu-ibu. Hai. 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 Fokus sini ya Bu ya. Jadi kita bisa mengisi screening riwayat kesehatan. Misal ibu-ibu ada kena penyakit, misal asma, itu bisa dituliskan di situ, ya Bu ya. Jadi nanti ketika rumah sakitnya itu namanya scan, ibu-ibu tahu scan atau ngecek dari HP-nya ibu-ibu, langsung ada di komputernya. Oh, ibu ini punya riwayat sakit ini. Kayak gitu. Iya. Nanti dicek. Nah, contohnya nih Bu, dari hasil pengisian mobile JKN untuk screeningnya itu sampai sekarang itu masih sekitar 2%, karena mereka belum mengisi, karena belum ngerti. Karena ibu-ibu kader sudah mengerti, jadi harapannya sangat besar nih ke ibu-ibu semuanya, mampu mengisi dan mampu membantu teman-teman masyarakat di kawasan lingkungan kita. Good. Nah, untuk selanjutnya, karena dari tadi sudah disenggol-senggol, habis katanya gitu. Oh. Nah, kemudian untuk call center BPJS Kesehatan itu ada di nomor ini Bu, 1.500/400 itu untuk 24 jam. Jadi ibu misalnya tengah malam tiba-tiba kepikiran JKN gitu, pengen nanya, itu bisa langsung telepon Bu. Oke Bu, selanjutnya call center nih Bu.
1.500, 400. Gampang, Bu. Untuk mendaftarkan temennya sekarang. Tadi udah kita ya, Bu ya, udah diri kita ya. Sekarang buka lagi mobile JKN-nya. Pendaftaran peserta baru. Coba diklik, Bu, diklik. Misalnya tadi ada yang belum daftar, siapa? Cung. Nah, coba dibuka, yang sudah punya coba dibuka. Oh, penuh. Coba dibuka. Klik yang warna biru, pendaftaran peserta baru. Sudah? Hai. Susah ya, Bu, sinyalnya, Bu? Kayak film ya, Bu ya, sinyal. Pendaftaran peserta baru coba dibuka dulu. Setiap meja dibuka. Hah? Jadi ibu-ibu yang sudah kebuka, di log out dulu, Bu. Pengaturan, keluar. Sudah keluar, sudah bentuk kayak gini lagi. Untuk mendaftarkan masyarakatnya dengan pendaftaran peserta baru. Setelah pendaftaran peserta baru, saya setuju. Sudah dibuka semuanya? Sudah kebuka? Oke. Masukkan nomor KTP dari peserta yang ingin didaftarkan. Misal ibu punya teman A, anak, ya bayi, misal bayi, belum punya, udah lahir dulu, Bu. Pendaftaran baru, iya, tadi. Sebentar. Iya. Sebentar, Ibu, satu. Jadi, untuk mendaftarkan teman baru, temannya yang belum punya JKN, diklik pendaftaran peserta baru, kemudian sudah kebuka itu ada yang garisnya itu pengisian KTP. Mana yang sudah buka? Sudah, Bu? Nah, ya, selanjutnya oke, di situ. Nah, untuk pendaftaran itu dimasukkan nomor KTP-nya dan nomor CAPTCHA. Nomor CAPTCHA itu adalah nomor yang di sebelahnya itu yang ada, misal 1901, 1326. Itu diklik lagi di garis yang sebelumnya di sebelahnya. Nah, ya, di sini ada yang belum daftar nggak, Bu? Loading semua karena sinyal. Oke, nggak apa? Nanti ibu-ibu yang penting tahu ya, Bu ya. Jadi bisa mendaftarkan, misalnya Mama Ika pengen daftarin anaknya, itu bisa langsung ke pendaftaran peserta baru. Oke. Nah, untuk call center di sini ya, Bu ya, 1.504. Ibu-ibu semuanya paham? Yakin? Yakin? Soalnya sinyal ya. Jadi nanti dicoba lagi. Kalau misalnya masih belum bisa dikontak fasil-fasilnya. Bisa Hanifah, bisa Sela, bisa Rini, bisa Riza, atau hubungi ke 1.504-100. Oh iya, ini udah, Bu? Udah selesai. Nah ini, pendaftaran login. Nah, kalau ibu-ibu yang sudah punya, nanti kliknya yang login ya, Bu ya. Kalau tadi kan sudah daftar. Tadi kan udah belajar daftar, terus sudah belajar ngedaftarin orang.
Nah di bawah ini kan ada yang login. Itu buat ibu masuk lagi ke data ibu yang data ibu semula. Kayak gitu. Jadi nggak usah melakukan pendaftaran lagi. Oh ya. Nah, untuk kartunya itu ada di dalam aplikasinya. Dia ada angka yang mirip sama kartu. Nah, makanya digunakan nanti di dalam setelah pengisian KTP itu akan ada nomor email itu, Bu. Nah, di email itu nanti dia akan muncul. Kalau punya orang nanti di BPJS-nya ada. Yang sudah ibu daftarkan, di BPJS pusatnya langsung ada data-datanya. Nah, itu bisa dicetak. Jadi nanti kan bisa setelah dibuka nanti akan ada seperti ini lagi. Nah, ini ada kartu peserta. Misalnya ibu sudah mendaftarkan temennya nih, bakal ada kayak gini lagi, Bu. Nah, misalnya dia mau tahu kartu pesertanya mana, ibu klik kartu pesertanya, diklik nanti akan muncul. Nah, ibu-ibu kan berjago nih screenshot atau capture atau bisa dikirim ke email. Nanti dia bisa langsung kirimkan ke email. Dan ibu-ibu nanti membantu di HP-nya masing-masing dari peserta yang baru didaftarkan. Nah itu nanti dari kartu peserta ini bisa dikirimkan ke email, dari email itu bisa dicetak. Contohnya seperti Aziza. Aziza ini masih menggunakan Askes, Bu. Aziza belum punya kartu BPJS dan belum aktif lagi karena baru selesai pendidikan. Jadi cara Aziza menggunakan kartu BPJS itu adalah cetak manual menggunakan email. Nah nanti langsung dicetak. Dia dalam bentuk kertas tapi bentuk kartunya, bentuk isinya sama kayak kartu yang ibu-ibu pegang. Sama ukurannya. Kayak gitu, itulah yang memudahkan kenapa harus menggunakan mobile JKN. Jadi misal nggak kebawa kartunya, bisa pakai itu aja. Captcha itu angka konfirmasi yang di sebelah. Oke Bu, aman semuanya? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Untuk bayi lah. Nah, nih dari lahir. Coba Dokter Rani mungkin bisa menjawab. Katanya bayi yang dalam kandungan bisa BPJS atau enggak? Iya, ibu-ibu sekalian, ini pertanyaannya bagus juga ya. Jadi bayi yang di dalam kandungan masih bisa didaftarkan BPJS atau enggak? Itu jawabannya bisa. Asal, saya lupa setelah berapa bulan, apakah setelah 7 bulan atau berapa bulan. 7 bulan terus sudah harus ada USG. Ya, seperti itu. Jadi bisa, jadi begitu dia lahir, nanti beban bayinya itu pengobatannya bisa di-cover dari mulai perawatan bayi baru lahir dan seterusnya. Tapi dengan syarat tadi di atas 7 bulan dan harus ada USG dari dokter. Saya sih seperti itu. Ya. Oke, itu Bu jawabannya. Bisa. Nggak bisa karena dia nggak apa sekalian. Biar pada tahu. Apa lagi? Ibu, gimana ibu-ibu? Tadi manggil ibu-ibu. Sudah Bu? Sudah. Oke. Selanjutnya, Aziza mohon maaf jika ada kekurangan dan kalau ada kelebihan silahkan dibawa pulang. Kekurangan silahkan ditinggalkan di gedung ini saja Bu. Biar jadi perbaikan Aziza dan teman-teman yang lainnya. Mohon maaf jika ada kesalahan.
di akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membacakan rencana tindak lanjut saya dari utusan PT Pama Kecamatan Cakung. Selama ini yang di tempat saya sudah berjalan pos bidunya Pak, kurang lebih selama 6 bulan. Tapi di sana 5 fungsi mejanya itu belum pas ya Pak. Pas saya mengadakan pelatihan di sini, saya jadi tahu 5 fungsi meja yang ada tuh seperti itu. Sebelumnya meja pertama hanya pencatatan pendaftaran, meja kedua mungkin nggak teratur mejanya Pak. Jadi meja yang kedua itu tensi sama pemeriksaan tekanan darah. Terus juga meja ketiganya konseling, baru pencatatan. Jadinya berendet gitu Pak. Padahal pencatatan balik lagi ke meja yang pertama ya Pak ya. Bentar Bu, maaf. Ibu-ibu halo. Tolong didengarkan ya Bu ya. Jadi jangan ada forum di dalam forum. Biar kita bisa belajar bareng-bareng. Kira-kira, oh ini idenya boleh juga nih, boleh nih. Kita nggak usah maju presentasi, contek idenya aja nih gitu ya. Silahkan Ibu dilanjutkan. Terus yang kedua, memasukkan kader remaja yang selama ini belum ada ya Pak ya. Mungkin dengan adanya kader remaja, jadi ikut, oh itu ada remaja ngapain sih gitu. Jadi remaja yang lain bisa ikut serta gitu. Yang ketiga, mengadakan pemantauan setiap bulan pada warga yang beresiko, kayak seperti hipertensi ya Pak ya. Mungkin saat ini bulan ini dia nggak datang, kita tanyakan pada kader misalkan ya, kenapa dia nggak datang, tolong dong tanya jemput bola gitu. Kita akan cari seperti itu. Terus yang keempat tentunya mensosialisasikan pelatihan yang sudah ada saya dapatkan kepada kader yang lain, posbindu yang lain gitu. Terima kasih. Ya baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu dari Kecamatan Cakung, luar biasa idenya. Selanjutnya dari Cengkareng. Oh tar dulu katanya. Dari Lengkong. Silakan Lengkong. Lengkong daerah mana? Coba Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yuli Sulastri dari KBA Lengkong Kulon. Bila ada yang tidak tahu KBA Lengkong Kulon itu di mana, KBA Lengkong Kulon itu letaknya di Tangerang, sebelah selatan Tangerang. Letaknya dekat BSD. Iya. Ya, alhamdulillah di KBA Lengkong Kulon khususnya Posyandu sudah ada Posbindu PTM. Program yang akan kami lanjutkan nggak bakal muluk-muluk lah, pengennya yang simple gitu. Karena di kami emang yang kurang datang ke Posbindu PTM itu usia yang masih muda. Kalau remaja dia mau, karena kita siapin foto booth untuk selfie. Makanya Posbindu kami dikatakan Posbindu PTM Zaman Now. Karena kita nyiapin Ibu booth khusus untuk selfie. Jadi mereka itu bisa di Instagram memberikan pengalaman mereka, memeriksakan kesehatannya di Posbindu PTM. Untuk kali ini untuk menarik minat ibu-ibu, kami akan adakan senam aerobik. Kalau enggak kita senam jumba. Ini biasanya kalau ibu-ibu muda nih lagi ngetren, hitnya itu pengen senam gimana gitu. Jadi mungkin berkelanjutannya kita mau ngadain senam aerobik kalau enggak jumba gitu, untuk menarik ibu-ibu yang agak mudaan dikit datang ke Posbindu PTM. Jadi senamnya kapan? Sebelum pelaksanaan Posbindunya itu. Oh, jadi sebelum pelaksanaan Posbindu sambil nunggu ada senam. Senamnya kapan? Berapa bulan sekali? Sebulan sekali. Kalau senam jantung sehat kita emang sebenarnya diadakan kalau senam sekali ini sebulan sekali. Sebelum pelaksanaan Posbindu Oh, jadi Posbindu sebulan sekali tapi dibarengi dengan senam. Iya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Teh Yuli dari Ngoklon. Tepuk tangan dulu Bu. Selanjutnya dari Warakas. Dari oh Warakas dulu aja. Silakan. Keburu blank. Silakan dari Warakas, gimana Bu?
Kenalkan, saya Ibu Nani dari Warakas. Rencana tindak lanjut, rencana ya Bu, tapi belum. Merencanakan membuat pojok rokok. Juga sebelum mulai Pospindu PTM, ingin merencanakan sebelum mulai Pospindu, pengen penyuluhan dahulu pertama aktivitas fisik, yaitu senam lansia oleh lansia. Tapi sebetulnya senam itu setiap minggu udah ada, minggu pagi, cuman sebulan sekali sebelum Pospindu rencananya mengadakan senam lansia dulu. Tapi yang ditolakkan lansia, kan kebanyakan di saya itu remajanya belum banyak, yang datang kebanyakan lansia. Jadi diajakin yang lansia kan boleh juga kan, remaja ikut senam lansia. Juga ingin menambahkan, mau mencari kader remaja, baru mencari yang mudah-mudahan dapat. Gitu. Pojok rokok ini karena di sana banyak remaja yang merokok. Iya, itu merencanakan pengen bikin pojok rokok. Oh, jadi biar yang hirup rokok dia aja gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih Ibu. Tepuk tangan dulu dari Warakas. Jadi dari Warakas itu karena banyak remaja yang merokok dan bapak-bapak yang merokok, dia akan membuat kawasan yang ya udah kalau mau ngerokok di pojok sono aja gitu. Cuma lagi dicari. Sebenarnya ini dari presentasi sebelumnya tuh selalu pojok rokok, tapi Warakas belum berhasil. Makanya saat ini RTL-nya masih mirip. Kemudian ditambahin juga dengan adanya apa tadi Bu? Senam lansia gitu ya. Sebelum lagi senam lansia tadi apa ya Bu ya? Oh iya, penyuluhan. Intinya adalah penyuluhan untuk mengurangi dari komplikasi dan bisa mengkonsumsi obatnya secara teratur gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih. Dari Kebon Pala. Wah, lengkap nih ya Bu sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kebon Pala. Di tempat kami kebetulan belum ada yang namanya Pospindu. Insya Allah sesudah dari pelatihan ini kami akan membentuk yang namanya Pospindu. Untuk membentuk Pospindu itu sebenarnya kami belum mengerti bagaimana ininya, iya seperti apa susunannya seperti ini. Insya Allah kami akan berusaha semaksimal mungkin. Untuk awal-awal pelaksanaan itu tentunya kami akan membentuk satu tim atau kader Pospindu. Kebetulan sudah ada yang ada di sini yang ikut pelatihan ini, ditambah nanti dengan remaja. Kami akan melibatkan remaja. Masalah lokasi, insya Allah kami akan mengadakan di gedung sekretariat RW. Pelaksanaannya 1 bulan sekali. Sasarannya itu yaitu warga sekitar RW dan lingkungan setempat. Untuk kebetulan di wilayah kami itu kebanyakan hipertensi Dok. Jadi insya Allah nanti kami akan mengkhususkan ke PTM-nya itu yaitu hipertensi. Untuk tindak lanjutnya kami akan menghubungi yaitu RW, ketua RW, kelurahan, terus puskesmas setempat, sama kita juga tadi sudah mempersiapkan kader Pospindu. Dan kita juga rencananya akan mengadakan sosialisasi yaitu melalui pertemuan rutin PKK RW. Sebenarnya di wilayah saya itu masalah hipertensi itu sudah ada. Jadi yang menangani itu di RPTRA, bukan PKK. Tapi RPTRA, dia khusus RPTRA, namanya itu sudah ada namanya Prolanis, kalau nggak salah namanya Prolanis. Tapi itu khusus RPTRA. Nah ini kebetulan karena kita pelatihan seperti ini, insya Allah kita akan membentuk khusus dari PKK dan remaja akan membentuk Pospindu. Demikian, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih dari Kebon Pala.
Berarti karena belum ada, jadi menginisiasi Posbindu dengan melibatkan kader remaja. Sudah dok, ada yang satu nggak boleh Cikarang. Nggak bisa. Satu yang dari Cikarang ya, ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari Cikarang, dari KBA Yutaka. Mungkin kami di sini banyak pengetahuan ya dari belajar di sini, dari pelatihan ini. Di KBA kami pun juga belum ada yang namanya Posbindu. Jadi nanti mungkin rencana kami juga akan hampir sama sih ya dengan Ibu. Mungkin langkah awal yang akan kami lakukan adalah pertama kami melakukan koordinasi dengan Bapak Ketua RW, Bapak Lurah dan Puskesmas, dan yang kedua merencanakan pembentukan Posbindu PTM ini, dan yang ketiga mengadakan rapat pembentukan kader Posbindu PTM. Yang selanjutnya kita akan mengadakan sosialisasi ke masyarakat tentang Posbindu PTM. Selanjutnya mungkin kita akan segera membuat proposal untuk mendapatkan donatur agar kegiatan Posbindu PTM ini berjalan dengan lancar. Mungkin harapan kami ya, mohon doanya semoga ini berjalan karena ini sangat bermanfaat untuk orang banyak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Kader Posyandu dari Cikarang, luar biasa. Ternyata ide-idenya sangat inovasi, jadi langsung saja saya lempar ke Dokter Dani yang ahlinya dalam membuat inovasi. Silahkan Dokter Dani, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ibu-ibu sekalian, mungkin ini terakhir ya. Jadi sekaligus saya menutup program ini, sekaligus ibaratnya ngasih PR untuk semua peserta pelatihan di sini, apa yang harus dikerjakan pasca pelatihan ini. Jadi tadi saya sudah mendengar lah beberapa rencana inovasi yang dilakukan oleh ibu-ibu sekalian, dan itu semua sungguh positif. Boleh tepuk tangan untuk ibu-ibu semua. Ya, baik ibu-ibu sekalian, pasca pelatihan ini maka nanti saya sebagian akan menyampaikan rumusan inovasi yang saya dan tim sudah sempat pikirkan untuk itu dilaksanakan oleh ibu-ibu sekalian. Nah nanti kalau selama ini kan ibu-ibu belajar tentang hal-hal wajibnya, hal-hal pokok yang memang secara aturan Posbindu itu seperti itu. Nah tapi itu bisa ada pengembangannya, ada inovasinya yang sebenarnya itu bisa dilakukan oleh siapapun gitu, supaya tadi orangnya yang datang lebih banyak atau supaya kemanfaatannya lebih terasa. Nah sebelum ke sana, mungkin PR yang pertama yang harus ibu-ibu semua lakukan adalah bagi yang belum ada Posbindu PTM-nya, coba inisiasi itu. Itu langkah pertama yang harus dikerjakan. Berarti caranya apa? Buka-buka lagi bukunya ya, tadi modulnya. Kan ada tahapannya, harus koordinasi dengan siapa, ngumpulin orang minimal mungkin harus berapa ya. Terus harus ada berapa meja, berarti apa yang disiapin. Dan ibu-ibu juga udah dikasih kan satu KBA itu kayak buku catatan Posbindunya, ya kan? Nah itu tinggal di copy aja. Yang ada kan untuk pencatatan si contoh HMS, ya kan, lembar rekapan dan lain sebagainya. Jadi ibu-ibu sekalian bisa menjadikan itu pedoman untuk yang belum punya Posbindu, diinisiasi Posbindunya. Nangkap sampai sini ya Bu ya? Dan kalau bisa sih ya dipisahkan. Jadi ada yang memang yang fokus ke Posbindu, walaupun kalau seandainya orangnya kurang, boleh sebagian beririsan dengan Posyandu. Tapi si ketuanya atau koordinatornya kalau bisa misah. Koordinator Posbindu, koordinator Posyandu, dia hanya di Posyandu. Ya, itu ya ibu-ibu sekalian. Ada pertanyaan untuk inisiasi? Terbayang ya? Jadi itu yang pertama. Yang kedua, bagi yang sudah melaksanakan Posbindu pun itu melihat kembali apakah selama ini sudah sesuai dengan konsep ideal yang itu sudah sesuai dengan pedomannya atau belum, ya. Dan yang selanjutnya adalah coba libatkan anak-anak muda atau remaja, dan bisa jadi kan ini kerjasama dengan Karang Taruna. Karena kan mungkin sebagian Karang Taruna ada yang sudah aktif tapi nggak ada kerjaan gitu kan, ya bisa diajakin kerjaan Karang Tarunanya gabung di Posbindu PTM dan dia mengajak anak-anak muda remaja yang datang ke Posbindu PTM, ya.
Itu ya Bu ya, itu yang harus dicatat. Karena apa? Buat nanti KBA yang kami dampingi, itu semua akan dinilai. Jadi nanti nih, kalau nggak salah ada 8 KBA, ini sebagai informasi yang akan didampingi oleh tim saya. Yang pertama itu Warakas, kedua Sunter, 3 Kebon Jeruk, 4 itu Kebon Pala, 5-nya itu apa lagi Mbak Hanifah? Saya lupa 5-nya itu apa? Kebon Jeruk, Kebon Pala, Warakas, Pramuka, ya. Terus apa lagi? Enggak, kan ada 8 yang buat tahun ini. Enggak. Jadi Pasir Luyu Bandung, ada nggak sih Pasir Luyu Bandung sekarang? Nggak ada ya? Jadi Pasir Luyu Bandung 1, Pramuka 1, Warakas 1, Kebon Pala 1, Sunter 1, Kebon Jeruk 1. Warakas sudah belum disebut? Udah. Apalagi? Oh, Depok 1. Satu lagi. Apa yang kemarin yang didampingi tim saya siapa tuh KBA? Lengkong sekarang udah enggak. Lengkong sudah enggak, bye-bye. Apalagi satu lagi? Pulau Pramuka udah. Pinang enggak. Ya pokoknya ada lah. Saya lupa, pokoknya ada 8 KBA yang oleh itu binaannya langsung Astra Pusat. Jadi itu yang akan didampingi sampai ke lapangan. Jadi apa yang kita nilai? Yang kita nilai pasti nanti Pospindunya berjalan atau enggak, sudah sesuai dengan konsep yang benar atau belum, melibatkan remaja atau belum. Ya, itu yang akan kita nilai. Nah, selanjutnya rencana inovasi, ibu-ibu sekalian bisa lihat di depan, ya. Jadi tolong perhatikan di depan, ya. Masalah yang kemarin banyak ditemukan tentang PTM itu berkaitan dengan hipertensi, rokok, JKN dan diabetes dan aktivitas fisik kebanyakan berkaitan dengan itulah. Sehingga apa? Salah satu yang kami dorong untuk semuanya ada di Pospindu PTM yang didampingi oleh Astra. Yang pertama kita ingin menginisiasi adanya pojok rokok di semua KBA. Pojok rokok itu gampang, nggak harus bangunan kayak gini. Ini contoh di beberapa tempat yang ada pojok rokoknya. Nggak harus dibikinin saung ya, kalau udah ada boleh alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada pun misalkan tuh di lapangan kita tempel aja pojok rokok gitu. Jadi itu menandakan bahwa kalau orang mau ngerokok tuh ya udah berkumpul aja di situ. Jangan nyebar kemana-mana sehingga asapnya kemana-mana gitu ya. Dan kalau ibu-ibu tahu di Makassar, karena kita ngebina salah satu binaan Astra di Makassar di Rakocini, di Makassar itu ada yang namanya lorong sehat. Dan pemerintahnya setiap tahun itu mengadakan penghargaan bagi lorong tuh kayak gang lah. Gang mana yang paling sehat, salah satu indikatornya adalah ada pojok rokok atau enggak. Kayak gitu. Jadi menurut saya ini bisa lah, karena nggak harus bikin baru. Lihat aja misalkan kalau ada pohon gede gitu ya, pohon besar, yang angker segala macam, di situ aja pojok rokok gitu. Bisa gitu kan. Atau ada tempat pembuangan sampah sebelahnya kosong, taruh aja di situ pojok rokok, bisa gitu ya. Itu kan terserah lah gitu ya. Dekat kuburan, taruh pojok rokok, nggak apa-apa. Ya itu intinya, cari aja yang sekiranya tidak mengganggu warga, tapi orang akhirnya bisa ngerokok di situ dan bisa saling ya sambil ngerokok sambil ngobrol segala macam boleh lah gitu ya. Tapi coba diinisiasi satu ada namanya pojok rokok, karena secara nasional ibu-ibu, ini secara nasional ya. Secara nasional tuh ada undang-undang tentang pengendalian rokok dan tembakau dan lain sebagainya. Salah satu kebijakan dari undang-undang tersebut adalah ada yang namanya kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok itu terutama berlaku di tempat-tempat umum. Jadi didorong dari mulai tingkat provinsi sampai tingkat kota, itu tuh ada peraturan yang bicara tentang kawasan tanpa rokok. Nah, tapi ini belum sampai ke tingkat desa. Jadi baru sampai tingkat kabupaten atau kota. Nah, salah satu yang dinilainya adalah lagi-lagi pojok rokok. Makanya harapannya, apalagi buat KBA-KBA yang nanti kita dampingi, semuanya harus punya pojok rokok karena itu yang akan kita nilai juga, ya. Jadi kita mendorong gini lah, ya udahlah Bapak susah lah kalau disuruh berhenti merokok misalkan tuh. Oke deh Pak, Bapak nggak usah berhenti merokok, tapi kalau merokok jangan di rumah. Tuh, kader udah bikin tempat merokok pada ngumpul di sana, gitu, ya. Kebayang ibu-ibu? Ya itu yang didorong. Gak usah susah-susah, bikin aja tulisan atau apalah dari mudah lah ya, tinggal ditempel pojok rokok. Jadi kalau orang mau ngerokok di situ. Itu upaya pertama berkaitan dengan rokok. Upaya kedua yang ingin kami dorong adalah membuat propaganda terkait tentang rokok di lingkungan KBA-nya.
Harapannya mungkin ini nanti akan saya ajukan juga ke Astra, biar spanduknya mungkin Astra nyiapin. Tapi kalaupun akhirnya nggak dikasih sama Astra, ya ibu-ibu bikin sendiri aja lah di spanduk murah. Kata-katanya apa? Terserah, bikin aja yang menyentuh, misalkan gitu ya. Sayangi anak istri Anda, merokok tidak di dalam rumah, gitu. Tulis di spanduk yang gede gitu. Di salah satu jalan aja yang sekiranya itu bisa dilalui oleh banyak orang. Atau misalkan gitu, warga KBA apa gitu berkomitmen untuk tidak merokok di dalam rumah, suasana rumah hangat sehat, misal kayak gitu. Jadi bikin propaganda supaya kita melihat bahwa mungkin ya pertama kali orang ngelihat bakal nggak kalau setiap hari dia ngelihat, harapannya tumbuh kesadaran gitu, ya. Jadi ini pun nanti akan coba kami dorong supaya Astra bisa bantu bikin fasilitasi spanduk ini. Tapi kalaupun enggak, ya ibu-ibu kreatif sendirilah. Tapi harapannya selain ada pojok rokok, ada propaganda-propaganda yang menarik lah, baik itu dari segi gambar ataupun kata-katanya, yang bisa ibu-ibu sekalian tempel di lingkungannya. Ya ini beberapa contoh lah. Keluarga adalah segalanya, sayangi, cintai, dan lindungi. Misalkan di bawahnya tidak merokok di dalam rumah. Atau misalkan apalah, macam-macam ini bisa dicari di internet juga banyak lah ya. Jadi itu poin yang kedua. Kebayang ibu-ibu sekalian ya, disimpan ya tentu di daerah yang mungkin banyak dilalui oleh masyarakat. Maka perlu ada koordinasi dengan RW setempat gitu kan. Jadi itu ibaratnya propaganda supaya orang-orang berhenti merokok. Itu yang kedua ya Bu ya. Yang ketiga berkaitan dengan rokok, ketika nanti ada pembinanya puskesmas, apalagi kalau puskesmas yang udah sering datang ke posbindunya, biasanya di puskesmas itu ada klinik konseling berhenti merokok. Nah, kita undanglah puskesmas itu di sebulan sekali atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali, klinik berhenti merokoknya itu datang di posbindu. Jadi ada satu pos buat konseling berhenti merokok. Itu yang bisa diajakin. Ada pertanyaan ibu-ibu? Itu 3 tentang rokok. Dan yang terakhir, nih, ibu tulis atau bikin propaganda juga. Kalau pengen berhenti merokok, silahkan hubungi call center layanan konseling bebas biaya. Jadi ini ditampilkan. Jadi biar orang kalaupun susah datang ke puskesmas, tapi dia pengen berhenti merokok, telepon aja, ini gratis gitu. Ya, jadi salah satunya di Posbindu PTM, ibu akan memberitahukan ini kepada para masyarakat yang datang. Jadi kalau yang berhenti merokok, ini telepon ini aja nomornya, gitu. Ya. Jadi ini disosialisasikan. Ya bahkan kalau bisa pun nomor telepon ini pun dipampang gede-gede lah lewat poster atau lewat spanduk atau apa. Ya. Kenapa ini perlu menjadi perhatian kita bersama? Karena tadi yang merokok tuh banyak banget Bu gitu. Dan gara-gara itu efek penyakit yang ditimbulkannya banyak, baik itu buat dirinya ataupun orang yang terpapar asap rokok. Sehingga apa? Berkaitan dengan rokok ini, 4 hal tadi akan kami nilai, terutama buat KBA-KBA yang akan kami dampingi. Ya, seperti itu. Jadi tolong bikin pojok rokok, bikin propaganda ajakan terkait dengan supaya mereka tidak berhenti merokok bagusnya, tapi kalau nggak pun nggak merokok di dalam rumah. Yang ketiganya sosialisasikan tentang ini nih, biar mereka bisa konsultasi gratis, ya. Dan kalau ini pasti diangkat, harusnya ya, karena pemerintah yang punya. Kalau nelpon Mbak Hanifah, nelpon saya bisa jadi nggak diangkat gitu, karena kan lagi sibuk atau apa. Tapi kan ini fungsinya ada, memang tujuannya untuk melayani masyarakat. Jadi ini harus disosialisasikan. Dan yang keempatnya kalau bisa, kalau memang hubungannya baik dengan puskesmas, undang. Di beberapa bulan sekali ada konseling merokok di Posbindu yang akan diselenggarakan. Ada pertanyaan buat apa pengendalian rokok? Nggak ada ya ibu-ibu sekalian. Jadi nanti buat KBA yang didampingi, tolong masukkan Mbak Hanifah, Mbak Azizah di grupnya, untuk kemudian ketika misalkan udah ada pojok rokok, difoto via WhatsApp dan dikirim di grup, ya. Atau ketika sudah ada propaganda, nanti difoto dan dikirim di grup. Karena bagi kami itu salah satu indikator keberhasilan bagi ibu-ibu yang sudah dibina gitu. Ya, seperti itu. Ya, ada pertanyaan Bu, silakan. Boleh. Iya. Nah, itu susah. Jadi kalau misalkan dari RW-nya masyarakat yang nggak ada keinginan berhenti merokok, misal nih, ibu minta izin ke Pak RW, Pak, kita pengen bikin pojok rokok nih. Wah, nggak usah Bu, gitu. Pak RW-nya juga masih ya, misalkan malah ditentang, nggak usah lah Bu, biarin aja orang mah ngerokok bebas aja gini-gini.
ya udah, itu ibu nggak bisa ngelakuin itu, tapi tinggal lewat Posbindu aja personal jadinya. Karena kan itu kewenangan pemerintah setempat kan. Kalau harapannya tetap ngotot, nanti jadinya berantem. Jadi nggak usah kayak gitu, ya. Seperti itu ibu-ibu sekalian ya. Oke? Ada pertanyaan? Nggak ada. Kita lanjut ya. Jadi merokok itu ya Bu ya, inovasinya yang dilakukan. Dan kalau ibu-ibu semua di Posbindunya melakukan itu, saya rasa itu akan menjadi beda dibandingkan dengan Posbindu lainnya. Karena Posbindu lainnya nggak ada lah yang seperti itu, ya. Oke, yang kedua Bu, masalah inovasi sebelum kesini. Nah ini Bu, ketika melakukan pendataan, nanti kan ketika Ibu menyelenggarakan Posbindu PTM, itu kan mulai ke data tuh, ada orang yang diabetes, ada orang yang resiko hipertensi, ada nomor teleponnya, ya Bu ya. Jadi selain form yang sudah ada tadi, tolong bikin sendiri form seperti ini bentuknya. Jadi ada nomor, nama pasien, nama pasien tuh nama orang yang beresiko hipertensi atau DM. Jadi yang ketika Ibu periksa tensinya di atas 140, ketika yang Ibu periksa gula darahnya di atas 200, atau memang yang dia sudah didiagnosis hipertensi atau DM. Buat apa? Buat Ibu nanti catat di sini. Catat di sini namanya dia siapa, alamatnya di mana, nomor HP-nya dia siapa. Nah, lalu apa yang dinamakan dengan pendamping? Gini Bu, mungkin buat sebagian orang pendamping minum obat bagi penderita PTM itu masih baru. Tapi kalau dengerin pendamping minum obat bagi orang TB, itu kan pasti udah tahu ya ibu-ibu ya, gitu. Kebanyakan. Nah, salah satunya juga yang harus didorong adalah sebagai bentuk inovasi, gimana caranya orang yang punya penyakit hipertensi atau diabetes itu punya pendamping minum obatnya atau punya pendamping kesehatannya, ya. Itu yang ditanyakan terhadap pasien. Kira-kira ada nggak Bu yang mau ngingetin untuk minum obat atau mendampingi ibu terkait dengan kebutuhan kesehatannya? Itu nanti yang ditulis di sini. Nama pendampingnya siapa, alamatnya di mana, sama nomor handphone pendampingnya berapa gitu. Karena bisa jadi nanti ketika ibu melakukan penyuluhan, nanti kan ibu juga harus melakukan penyuluhan nih terkait misalkan hipertensi atau diabetes. Yang diundang tidak hanya pasiennya, tapi juga pendamping pasien. Kenapa? Karena bisa jadi kesadaran orang tuh terhadap pengobatan tuh, apalagi kalau obat-obatan yang diminum seumur hidup, kadang ada rasa bosan gitu, ya kan? Nggak ada motivasi, sehingga harus ada orang yang mau memotivasi dan mendampingi dia supaya minum obatnya rutin, supaya dia rajin kontrol dan sebagainya. Sehingga yang ibu intervensi, kalau pengen namanya inovasi, tidak hanya pasiennya, tapi juga kita harus mengintervensi pendampingnya. Nangkap sampai sini Bu? Dan ini nggak ada nih di pedoman Posbindu gitu. Jadi ini inovasi yang kita lakukan supaya ibu-ibu bikin data tambahan untuk nanti jadi sasarannya itu selain pasien adalah pendampingnya. Untuk kemudian apa? Nih Bu, lihat ke sini. Jadi kenapa tadi di sini dimasukin nomor handphone? Tujuannya apa? Tujuannya adalah kalau tadi dibilang ada Prolanis di mana Bu? Cengkareng ya? Cikarang atau di mana tadi yang bilang ada Prolanis di Erpetra? Kebonpala. Nah, sebenarnya ada yang namanya kelas hipertensi dan kelas diabetes mellitus. Itu tuh namanya program layanan penyakit kronis yang diselenggarakan oleh puskesmas. Tempatnya mau di puskesmas atau tempatnya mau di Erpetra dan lain sebagainya, ya. Nah, itu kan kelas tatap muka langsung. Nah, sementara kalaupun ibu-ibu Posbindu berat melakukan itu, nggak apa-apa karena itu tugasnya puskesmas. Tapi kita membantu tugas puskesmas dengan cara apa? Bikin kelas virtual. Apa sih kelas virtual tuh? Kelas online atau bikin sebuah kelas pengingat minum obat online. Caranya apa? Semua orang yang ada di sini, yang nomor handphonenya ditulis, baik itu pasien maupun pendamping, kita invite ke dalam grup WhatsApp. Bisa kan ya bikin grup WhatsApp apa ya? Nah, jadi kita bikin 2 kelas. Satunya lagi misalkan tuh kelas hipertensi, satunya lagi nama grupnya ya, kelas hipertensi, satunya lagi kelas diabetes mellitus. Ya, kelas DM gitu. Yang dimasukin siapa? Orang-orang yang tadi terdeteksi hipertensi digabungin ke grup hipertensi plus pendampingnya, dan kelas yang tadi diabetes mellitus itu yang dimasukin adalah pasien diabetes mellitus dan pendampingnya. Apa yang dilakukan? Bisa jadi setiap hari, setiap jam berapa, ada kader yang gantian ngingetin minum obat. Jadi contohnya, Ibu jangan lupa ya hari ini obat hipertensinya diminum. Udah aja gitu. Besoknya jadwal siapa? Si ibu ini ngingetin,
dan seterusnya. Jadi kerjanya ngingetin aja di media itu, ya. Nggak susah kok, cuma berapa detik, tapi kalau akhirnya ada orang yang karena itu dia jadi ingat minum obat, pahalanya mengalir ke ibu, tidak berhenti. Ya, itu. Atau yang selanjutnya misalkan nih, tim fasil kita digabungkan ke grup itu, bisa jadi nanti kita ngasih nih kayak materi atau poster tentang hipertensi nih Bu, ada poster tentang hipertensi buat jadi bahan bacaan kayak gitu ya. Bahkan ibu-ibu sendiri pun bisa aja nge-share informasi kesehatan di grup itu berkaitan dengan hipertensi. Tapi tolong Bu, grup itu dibikin untuk kepentingan hipertensi dan DM aja. Jangan sampai tiba-tiba ibu-ibu arisan nih gini. Wah, di grup itu atau misalkan berita-berita hoax disebar di situ. Terus tentang ini ada gosip selebritis atau pejabat di-share di situ, jangan. Jadi memang difokuskan untuk kegiatan-kegiatan seperti itu, ya. Jadi itu tolong dibuat. Dan nanti buat kader yang kami dampingi itu harus dimasukkan pendamping dari tim kita. Dan karena apa? Karena ketika ibu-ibu melakukan itu, tim kami akan melakukan screen capture sebagai bentuk keberhasilan pembinaan gitu. Karena kan artinya ibu-ibu sudah mengingatkan, ibu-ibu sudah men-share berita atau informasi-informasi kesehatan. Itu kan fungsi-fungsi itu berjalan gitu. Ini inovasi gitu kan. Ini yang kedua berkaitan dengan hipertensi dan diabetes mellitus. Ada pertanyaan Bu? Dok, kalau yang nggak punya WhatsApp gimana? Ya udah jangan dipaksain, nggak usah di-invite aja gitu ya. Jangan harus suruh, ini harus beli handphone dulu nih gitu. Jangan, nggak usah, yang ada aja gitu ya. Oke, ada pertanyaan Bu tentang yang hipertensi? Jadi itu PR-nya ya. Yang selanjutnya ini Bu, mobile JKN. Jadi kalau yang mobile JKN itu apa? Tadi diintegrasikan ke dalam 5 meja, terserah mau di meja berapa atau bikin meja lagi, satu pos untuk pendaftaran JKN bagi peserta baru yang melakukan pendaftarannya itu adalah dibantu oleh kader. Jadi kader nanti yang menerima pendaftaran, dia daftarin lewat online, dan akhirnya kader masyarakat sekitar jadi bertambah. Lalu bagaimana cara kami mengevaluasi? Cara kami mengevaluasi adalah nanti kami akan bertanya kepada ibu kader Posbindu, sudah berapa keluarga kepesertaan JKN-nya bertambah yang didaftarkan via aplikasi mobile. Itu yang dilaporkan. Terbayang ibu-ibu sekalian ya? Makanya nanti di rumah begitu sinyalnya bagus, cobalah main-mainin si aplikasi itu gitu ya. Untuk mendaftarkan anggota yang lain itu seperti apa. Bahkan cara pendaftarannya sudah ada kan ya di pedoman, di slide yang sudah diberikan, itu tinggal dicoba aja. Jadi ini yang poin ketiga yang menjadi indikator inovasi yang dilakukan oleh ibu-ibu sekalian. Bisa jadi ibu-ibu yang pertama foto ketika ada satu meja, terus tulisannya pendaftaran JKN online. Nah dengan itu pun kan itu bagi kami di meja di pelaksanaan Posbindu, ibu-ibu sudah melakukan itu. Plus nanti data kedua yang kami dapatkan dari jumlah keluarga baru yang didaftarkan oleh kader Posbindu gitu ya, seperti itu. Nah ini pun sebenarnya buat ibu sebenarnya nggak ada keuntungan. Kenapa? Karena kan ibu begitu mendaftarkan orang nggak dapat cashback dari JKN kan. Biasanya kalau asuransi swasta ketika ibu narik member ibu dapat uang gitu. Karena kan ini tujuannya buat sosial. Jadi memang kenapa kita dorong semua berpartisipasi supaya ada subsidi silang itu jalan. Kayak gitu ya. Itu Bu, itu inovasi yang ketiga. Dan yang terakhir, nah ini pos JKN contoh aja ini. Misalkan di sini ada pendaftaran JKN online, ibu bisa membantu daftar gitu ya di situ. Dan yang terakhir, aktivitas fisik sih Bu, bebas bentuknya apa aja. Yang bagus sebenarnya, yang paling bagus, aktivitas fisik itu dilakukan 3 kali dalam seminggu. Tapi setidaknya yang kami nilai indikatornya adalah setidaknya 1 minggu sekali kader Posbindu mendorong warga di sekitar untuk melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisiknya apa? Bebas Bu, mau senam, mau mere, mau zumba, atau bahkan mau ini Bu, berkebun gitu ya, bikin urban farming. Dan setiap hari Sabtu kita sama-sama mengelola kebun itu, baik itu anak-anak, dewasa, remaja, jadi kegiatan yang menyenangkan itu boleh. Bahkan nanti di musim panen gitu ya, kita panen bareng-bareng dan botram, bikin masakan bareng-bareng dan dibagikan makanan itu untuk dikonsumsi oleh warga. Jadi nanti ada festival makan sayur dan buah hasil panen KBA apa gitu. Itu bisa diselenggarain juga. Banyak ya Bu ya yang bisa dilakukan, dan itu PR-PR yang mungkin akan kami nilai. Di luar itu kalau ibu-ibu ada inovasi baru, silahkan gitu ya untuk dilakukan. Ada pertanyaan Bu sampai sini?
Jadi intinya yang nanti akan kami lihat, jadi gini Bu, maksudnya kami melihat itu bukan menilai kinerja ibu-ibu sebenarnya. Kalau buat saya pribadi, kepentingan saya adalah bagaimana melihat efektivitas tim yang membina supaya dia melakukan dampak yang lebih besar. Jadi goalnya lebih ke arah sana. Jadi kalau ternyata ibu-ibu tidak melakukan itu, yang salah sebenarnya kalau buat saya bukan ibu-ibu, tapi tim saya berarti kurang baik dalam mendorong ibu-ibu berdaya melakukan itu, gitu ya. Jadi setelah ini inisiasi Posbindu PTM sesuai dengan konsep standar yang sudah diajarkan, ajak kader remajanya lakukan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan apa yang ibu-ibu pelajari kemarin dan dengan tambahan inovasi seperti tadi, pojok rokok, kampanye rokok, sosialisasi call center berhenti merokok, dan mengajak puskesmas untuk datang di Posbindu untuk konseling berhenti merokok. Untuk yang PTM-nya melakukan pendataan pasien dan juga pendamping pasiennya untuk kemudian dibuatkan ke dalam grup komunikasi hipertensi dan diabetes. Dan yang satunya lagi, ibu bikin pos pendaftaran JKN lewat mobile JKN yang ibu-ibu bisa pelajari dan melakukan aktivitas fisik seminggu 1 kali yang didorong oleh teman-teman Posbindu PTN. Nah, kalau ini semua dilakukan, harapannya ledakan terkait dengan beban pengendalian penyakit tidak menular itu akan berkurang gitu ya. Banyak di warga sekitar yang sehat gitu ya. Dan ya ibu-ibu pun akhirnya kan menerima benefit dari apa yang ibu-ibu lakukan gitu ya. Mungkin itu dari saya ibu-ibu sekalian. Mohon untuk dicatat yang tadi disampaikan untuk kemudian nanti kami evaluasi ke depan. Untuk KBA yang tidak didampingi, kalau membutuhkan layanan konsultasi dan lain sebagainya, tinggal nanya aja ke teman-teman fasil yang selama ini ada gitu ya, seperti itu. Oke, baik, itu saja mungkin ibu-ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga materinya bermanfaat ya. Seneng nggak Bu kegiatan kayak gini? Seneng. Pengen lagi nggak Bu? Pengen ya. Oke Bu, setelah ini nanti akan ada pelatihan lagi terpusat tentang penyuluhan dan konseling. Jadi ibu-ibu akan didorong untuk bisa ngomong depan umum, ngejelasin slide kayak saya dan teman-teman fasil seperti ini, dan juga bisa melakukan konseling personal berkaitan dengan kasus-kasus yang ada di Posyandu maupun di Posbindu. Itu kapan? Itu nanti akan dikabari lagi tanggalnya ya, dan siapa saja yang diundang nanti akan dikontak sama Astra ya, siapa saja. Oke, baik, terima kasih. Ada pertanyaan Bu terakhir sebelum saya tutup? Boleh, silakan. Nah, tadi ada pertanyaan, kalau saya mau daftar gitu, terus untuk peserta mendaftarkan kartunya seperti apa? Itu tuh nanti bisa di-emailkan Bu, ada dicetak. Jadi kita nggak print sendiri. Nanti setelah beres pendaftaran segala macam itu tuh nanti ada terakhirnya tuh ada kayak dokumen yang bisa di-download, terus kita print sendiri dan itu bisa dipakai kayak gitu. Nah, tapi sebelum ke sana mungkin baru dapatnya tuh baru nomor pembayaran dulu. Kita bayar dulu, nanti ke mana, ke Alfamart, Indomart dan lain sebagainya. Daftar bayar, nanti mungkin sebulan kemudian kartunya itu bisa di-print gitu. Ya, seperti itu. Tapi nggak usah datang ke kantor BPJS sekarang. Dan kalau ada kesulitan, tadi tinggal ditelepon aja call center BPJS-nya untuk bertanya, ya, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi Bu? Ya. Ya. Bisa, tinggal masukin aja. Tapi kalau untuk mendaftarkan BPJS yang ada orang nggak mampu, dia mau daftar BPJS PBI itu mah melalui prosedur RT RW biasa. Jadi nggak bisa ke kader. Ya, jadi ibu kader itu mungkin bisa membantu pendaftaran BPJS keluarga baru bagi yang dia bayar mandiri. Ya, seperti itu. Tapi ketika dia yang dibayarkan pemerintah mau ngecek di JKN mobile-nya gitu, ya bisa aja gitu. Seperti itu ya, dia bisa dicek. Oke, ada pertanyaan lagi Bu? Ya, silakan. Ya Bu. Ya. 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 Dari itu tuh jadi tergantung kakak. Nah, anak ibu masuknya kakaknya siapa? Masuknya ke ibu atau ke suaminya? Kalau misalkan masuk ke suaminya, maka nanti kakaknya kakak suami. Nah, tapi kondisi seperti itu yang harus dikonsulkan ke BPJS. Karena kan suaminya nggak tinggal di Indonesia dalam berapa bulan gitu. Seperti apalagi tahunan gitu, bisa jadi anaknya bisa sendiri daftar. Tapi harus dikonsultasikan dulu ke
kantor BPJS, nggak bisa lewat mobile. Karena kalau mobile gitu kan dia nggak terdeteksi. Seperti itu, ya. Oke Bu ya, cukup ya. Seperti ini kalau cukup. Terima kasih banyak. Mungkin hari ini kita berpisah buat ibu-ibu sekalian, dan siapa tahu kita ada kesempatan lagi untuk bertemu di lain kesempatan dengan lain materi dan lain kegiatan. Saya selaku pribadi dan juga mewakili tim mohon maaf untuk segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.